Apa itu masa kejayaan Islam? Masa kejayaan Islam atau dikenal sebagai zaman keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi merupakan masa ketika dunia Islam mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, geografi, dan teknik. Pada masa ini, pusat-pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah di Baghdad didirikan menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan Muslim dan juga penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Para ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan tetapi juga mengembangkan ilmu tersebut dan memberikan kontribusi penting yang menjadi pasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa. Bait al-Hikmah di Baghdad didirikan menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan Muslim dan juga penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Para ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan tetapi juga mengembangkan ilmu tersebut dan memberikan kontribusi penting yang menjadi pasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa. Lalu, siapa itu Abu Rayhan al-Biruni? Abu Rayhan al-Biruni adalah seorang ilmuwan Muslim terkenal yang lahir pada 973 Masehi di Khwarizm atau sekarang adalah Uzbekistan dan wafat sekitar tahun 1050 Masehi. Ia adalah salah satu cendekiawan besar pada masa kejayaan Islam yang memiliki pengetahuan luas di berbagai bidang. Al-Biruni dikenal karena pendekatannya yang ilmiah dan objektif, serta kecintaannya pada penelitian dan pencatatan ilmu pengetahuan secara sistematik. Bidang-bidang ilmu yang dikuasai Al-Biruni yaitu astronomi. Ia membuat perhitungan presisi tentang pergerakan planet dan gerhana. Geografi. Ia menghitung keliling bumi dengan akurasi luar biasa untuk zamannya. Filsafat. Ia menulis tentang hubungan antar ilmu dan agama. Fisika. Ia meneliti gravitasi dan densitas benda, terutama kontribusinya di bidang fisika. Meskipun Al-Biruni tidak merumuskan teori gravitasi dalam bentuk yang kita kenal hari ini, seperti Newton, ia memiliki pemahaman yang luar biasa intuitif tentang konsep-konsep terkait. Pertama, gravitasi atau kecenderungan benda menuju pusat bumi. Al-Biruni memahami bahwa benda-benda memiliki kecenderungan alami untuk jatuh ke arah pusat bumi. Ia membahas gagasan ini dalam konteks bahwa benda-benda berat cenderung berada di dekat pusat bumi, sementara benda-benda ringan seperti udara berada di atasnya. Ia bahkan berargumentasi bahwa jika bumi tidak bulat, benda-benda akan menuju suatu titik tertentu, yang secara implisit menunjukkan pemahaman tentang daya tarik ke pusat massa. Ia juga mengamati bahwa air di sungai yang mengalir ke bawah menunjukkan adanya gaya yang menarik ke pusat bumi. 2. Relativitas gerak, tidak langsung tapi tersirat. Al-Biruni secara tersirat membahas aspek relativitas gerak melalui argumennya mengenai rotasi bumi. Pada masanya, gagasan bahwa bumi berputar pada porosnya adalah pandangan minoritas dan sering ditentang. Al-Biruni dengan cerdas mengemukakan bahwa pertanyaan apakah bumi berputar atau tidak dari sudut pandang pengamat di bumi menjadi relatif terhadap gerakan benda-benda langit. Ia berpendapat bahwa jika bumi berputar, maka benda-benda di permukaannya akan ikut bergerak bersamanya, sehingga pengamat tidak akan merasakan gerakannya. Analogi yang sering digunakan adalah seorang yang berada dalam kapal yang bergerak. Ia tidak merasakan gerakan kapal itu sendiri kecuali jika ia melihat keluar. Ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa gerak adalah relatif terhadap kerangka acuan. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa argumen jika bumi berputar, kita akan terlempar adalah salah, karena kita dan atmosfer juga berputar bersama bumi. Bagaimana cara Al-Biruni menghitung keliling bumi? Pertama, metode Al-Biruni menggunakan metode trigonometri dengan mengukur sudut depresi cakrawala dari puncak gunung yang diketahui ketinggiannya. Yang kedua, terdapat langkah-langkahnya. Pertama, ia mencari sebuah gunung yang tinggi dan terisolasi, di mana ia bisa melihat cakrawala dengan jelas tanpa hambatan. Yang kedua, ia mengukur ketinggian gunung dengan presisi. Yang ketiga, dari puncak gunung, ia mengukur sudut depresi cakrawala. Sudut depresi adalah sudut
antara garis horizontal dari pengamat dan garis pandang di cakrawala. Dan keempat, dengan menggunakan trigonometri dasar dan asumsi bahwa bumi itu bulat, ia membentuk sebuah segitiga siku-siku antara pusat bumi, puncak gunung, dan titik di cakrawala. Dan yang kelima, dengan menggunakan trigonometri dasar, asumsi bahwa bumi itu bulat, ia membentuk sebuah segitiga siku-siku antara pusat bumi, puncak gunung, dan titik di cakrawala. Yang kelima, setelah mendapatkan jari-jari di bumi, ia dapat menghitung keliling bumi menggunakan rumus sama dengan C sama dengan 2πr. Dan yang ketiga, hasil dan akurasi. Al-Biruni mendapatkan nilai keliling bumi sekitar 24,877 mil. Ini adalah tingkat akurasi yang luar biasa untuk zamannya dan jauh lebih akurat daripada perkiraan yang ada sebelumnya. Al-Biruni juga seorang astronomi yang sangat produktif. Karyanya yang paling monumental dalam bidang astronomi adalah Al-Qanun Al-Mas'udi fi Al-Hay'an wa Al-Nujum. Kanon Mas'udi tentang astronomi dan bintang-bintang. Isi dan signifikasi. Karya Encyclopedis ini adalah risalah komprehensif tentang astronomi, matematika, dan geografi. Terdiri dari 11 buku, karya ini didedikasikan untuk Sultan Mas'ud Ghannafi. Teori gerak planet. Al-Biruni membahas teori gerak planet termasuk model geosentris yang merupakan pandangan dominan saat itu. Namun, ia juga mendiskusikan gagasan heliosentris dan menyatakan bahwa ia tidak melihat keberadaan matematis terhadapnya. Meskipun ia tidak secara eksplisit mendukungnya karena kurangnya bukti observasional yang konklusif. Tabel astronomi ZIT. Al-Qanun Al-Mas'udi berisi tabel-tabel astronomi dikenal sebagai ZIT yang sangat akurat untuk perhitungan posisi benda langit, termasuk matahari, bulan, dan planet-planet. Tabel-tabel ini digunakan untuk menentukan waktu salat, arah kiblat, dan keperluan navigasi. Trigonometri bola. Al-Biruni membuat kontribusi signifikan terhadap trigonometri bola yang merupakan alat penting dalam astronomi untuk menghitung jarak dan sudut di bola langit. Astrologi dan kritik. Meskipun ia juga membahas astrologi karena permintaan publik, ia memiliki pandangan kritis terhadapnya dan membedakan antara astrologi dan astronomi yang berbasis ilmiah. Ia menganggap astrologi sebagai seni yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Geografi astronomi. Bagian dari karya ini juga membahas geografi berdasarkan prinsip-prinsip astronomi, termasuk penentuan garis lintang dan bujur.